Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wong. Ini saya motongnya lagi libur sementara. Soalnya dimintai tolong sama tetangga untuk mengantarkan ke bank dan jalan-jalan, mengantarkan orang tua. Tidak apa-apa, namanya hidup bertetangga ya seperti ini, wong. Tapi ini saya masih nunggu, soalnya antri di bank ya. Ramai banget mendekati hari raya. Saya lagi nunggu neng counter, wong. Ini saya lagi di counter apa namanya, Mbak? Counter Sahabat Data, lokasinya neng Babatan, depan BRI, wong. Nah, saya arep kenalan karo Mbak E. Sing nunggu counter ini mbak-mbak masih muda, barusan lulus sekolah ya. Boleh Mbak kenalan, Mbak ya? Oke. Nah, ini Mbaknya, salaman sih, kenalan. Namanya siapa, Mbak? Dia. Mbak Dia. Nah, ini Mbak Dia ini sambil kerja. Mbak Dia ini sekolahnya terakhir di Mbak? PSN, SMK PSN Kedunggalar. Oh, Mbak Dia sekolahnya SMK PSN Kedunggalar. Mbak Dia kok kerja di sini sudah berapa lama? 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Berarti pas kerja di sini masih sekolah. Berarti setelah pulang sekolah terus kerja di sini gitu ya. Yang penting waktunya bisa diatur gitu ya. Kok pengen kerja, maksudnya nggak pengen nyantai sih atau dulan-dulan sih kayak konco-koncone. Itu motivasinya apa, Mbak? Karena pengen punya penghasilan sendiri. Rungokno, wong. Nanti aja kesimpulannya, nanti tak simpulkan ya. Ini yang penting ngobrol-ngobrol sih. Orang tua masih ada nggak? Masih ada semua ya? Masih lengkap. Alhamdulillah sehat ya. Oke, wow. Jadi ini saya sambil nunggu santai, tapi waktu saya nggak saya sia-siakan untuk mendokumentasikan atau mengambil momen-momen yang terbaik yang bisa dijadikan hal-hal positif atau motivasi untuk terutama anak muda ya. Kok nggak pengen dulan-dulan sih gitu ya. Kayak teman-temannya kan saya lihat itu banyak anak-anak muda sekarang yang lulus sekolah itu sih nyantai sih, cangkruan sih, ngobrol deh atau cangkruan deh angkringan gitu. Saya kan udah bisa kalau mau main kan butuh uang. Iya. Kalau minta orang tua juga nggak enak. Soalnya kan udah besar. Nah, ini buat anak-anak muda di luaran sana ya, bisa dicontoh. Mbak siapa tadi namanya? Dia. Mbak Dia. Usia berarti sekitar lulus SMA 17 ah? 18 tahun. Sudah cakap hukum, sudah punya KTP artinya kan gitu ya. Nah, dan Mbak Dia kenapa nggak pengen cari kerja di tempat atau luar kota, di perusahaan gitu? Karena ya nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Oh. Kalau saya keluar, nanti takutnya yang di rumah kepikiran saya. Oh iya. Berarti intinya orang tua gandoli, wong. Mbak Dia ini berapa bersaudara, Mbak Dia? 3 bersaudara. Anak sing nomor berapa, Mbak? Anak pertama cewek, terus anak kedua cowok. Itu kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah, ini sambil melayani tidak apa-apa. Terus yang nomor 3? Kita. Nah, kelas TK, wong. Nah, jadi Mbak Dia ini anak pertama dan cewek. Nah, ini sambil melayani kerja. Oh, Jadi disambi, wong ya, sambil kerja, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi saya lihat itu ada pencatatan juga. Mbak Dia ini kan kerja di counter ya. Ada pencatatan seperti mungkin sudah di training ya sama pemiliknya. Artinya manajemennya di sini bagaimana itu sudah diajari lah. Karena memang untuk memudahkan kerja itu memang harus seperti itu. Tadi 3 bersaudara, Mbak Dia cewek dan barep. Nah, anak pertama itu barep kalau di sini. Jadi intinya Mbak Dia itu nggak kerja di luar kota atau
sing ado-ado lah merantau karena orang tua gandoli wong. Dia maklum karena anak perempuan dan anak pertama. Dan itu wajar. Tapi aduh, apa nih, Mbak? Kaget aku. Ini soalnya lokasi ini di bawah pohon trembesi wong. Tapi seweju di sini. Nah, memang lokasi di pinggir jalan jadi suara banyak yang masuk. Mungkin agak terganggu tapi nggak apa-apa. Intinya tayangan ini bisa dijadikan motivasi. Contohnya Mbak Dia ini sekarang sudah lulus ya tapi ya? Iya, wisuda bulan depan. Ijazahnya sudah keluar? Belum. Nah, ijazah belum keluar wong. Tapi walaupun ijazah belum keluar, misalkan kalau ingin cari kerja di tempat jauh ataupun butuh ijazah, itu kan bisa pakai surat keterangan lulus. Tapi Mbak Dia tetap kerja di tempat yang dekat dengan orang tua sambil nemeni wong tua loh. Jadi buat anak-anak muda yang di luar sana, kadang sekolahnya ada yang nggak tenanan dan kadang nggak lihat orang tua lah. Maksudnya wong tua ragati sekolah itu ya wis lumayan, iya kan? Nah, apalagi SMK ya, SMK swasta itu ya biaya pastilah. Tapi Mbak Dia ini punya motivasi ya membantu keluarga yang jelaskan gitu ya. Dari segi ekonomi juga, walaupun hasil sendiri nanti bisa untuk dolan atau untuk bersenang-senang menyenangkan diri sendiri, tapi dari hasilnya sendiri lebih bangga daripada minta sama orang tua. Bener sama-sama dolane tapi kan hasilnya dewe wong. Gimana menurut kamu? Lebih bangga yang mana? Itu pilihan kamu. Dan itu bagus. Ini bisa jadi motivasi buat anak-anak muda yang di luar ya. Karena walaupun nggak pengen terus nih sekolah lagi nggak. Jadi Mbak Dia ini intinya pengen bekerja untuk bantu orang tua dan menyenangkan diri sendiri selama masih sendiri, artinya masih belum punya pasangan. Karena memang orientasinya suatu saat ke depan kan pasti ya, orang kan hidup berpasangan-pasangan, nanti menjelang berapa tahun kemudian punya cowok atau punya gandengan terus menikah lah. Ya memang itu alurnya seperti itu. Tapi untuk saat ini Mbak Dia memang fokus untuk bekerja ya. Jadi masa mudanya tidak disia-siakan dengan hal yang sia-sia lah. Percuma cuma cangkruan, nggak enak manfaatnya, nggak produktif akhirnya kan gitu kan. Cuma konsumtif terus. Nek konsumtif artinya apa? Ya banyak pengeluaran. Wong yang iki dolan buat duit. Nah, tapi kan buat duit kalau nek saiki Mbak Dia uangnya sendiri. Berapapun hasilnya enggak masalah ya Mbak ya, disyukuri. Tapi bangga punya hasil sendiri. 9 menit. Saya rasa 9 menit itu sudah cukup untuk membuat mata anak-anak muda yang di luar yang hidupnya hanya hanya sia-sia dan nggak produktif. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran seperti Mbak Dia ini. Hasil nominal nggak ada masalah, jangan dilihat nominalnya, tapi niatnya ingin mandiri. Nah, ini dibuktikan hari ini. Jadi Mbak Dia ini masih sekolah, pas ujian ya kemarin ya, masih sekolah tapi sudah nyambi kerja. Artinya apa? Dia punya trik atau memanage dirinya sendiri, membagi waktu ya, sambil sekolah sambil kerja. Jadi itu pelajaran wong. Tapi semua juga belajar. Saya pun juga belajar ya macam-macam, sinau urip wong. Nggak bisa dipelajari di bangku sekolah atau bangku kuliah wong. Sosial itu luas. Ya seperti itu. Ya ini semoga tayangan ini bisa menjadi motivasi ya, bisa menjadi pelajaran terutama untuk anak-anak muda yang habis lulus sekolah ataupun yang belum lulus tapi mau lulus ya, bisa punya ide kreatif seperti Mbak Dia ini. Itu dulu ya. Semoga
bisa jadi motivasi. Oke, ada pesan buat anak-anak muda Mbak di luar Mbak? Mbak Dia ini agak malu-malu ya, karena ya memang nggak terbiasa seperti ini. Ini pun tadi saya ajak ngobrol tuh sebenarnya nggak mau, tapi saya sedikit paksa untuk supaya dilihat orang-orang atau anak-anak muda yang di luar. Memang saya buat motivasi dulu. Jadi kan nggak ada salahnya. Hal positif bisa ditularkan, nggak ada salahnya. Ada pesan untuk anak-anak muda Mbak? Berani nggak ngomong? Malu Mbak Dia, tapi nggak apa-apa. Ini belajar ya, semua itu butuh proses belajar. Public speaking itu butuh mental untuk belajar. Intinya kalau kayak saya ini, wes gak tulisin loh. Di tempat umum itu tempat umum nggak masalah. Dikira orang stres pun nggak masalah saya. Toh apa yang saya hasilkan barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Oke Om, saya rasa ini sedikit motivasi pelajaran dari Mbak Dia yang belum menerima ijazah, tapi dia sudah punya inisiatif untuk mandiri. Oke Wong, gitu aja Wong ya. Nah ini tempat kerja Mbak Dia di sini. Dia kerja di counter ya. Dimanapun nggak masalah. Yang penting hidup ini produktif Wong. Gitu. Oke Wong, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.